Shalom warga kerajaan sorga yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Hari ini bertemu lagi dengan saya. Saya percaya bahwa hari ini saudara sudah melewati hari-hari yang luar biasa. Dan biarlah hari ini saya ingin membahas tentang menjadi anak Tuhan. Bagaimana kita di tengah-tengah krisis ini harus tampil untuk menjadi seorang anak Tuhan. Saya akan baca dari Roma 8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14 berkata begini, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi orang yang dipimpin oleh roh Allah itu otomatis dia menjadi anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah itu pasti dia punya roh Tuhan dalam hidupnya. Bapak ibu saudara yang perlu direnungkan untuk menjadi anak Allah, kita akan lihat beberapa hal. Yang pertama, dipimpin oleh Roh Kudus, yakni berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang Tuhan mau anak Allah itu berpikir, hidupnya kudus, yakni berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita harus berpikir yang baik-baik. Kita harus bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, yang kedua, untuk semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Yang perlu direnungkan untuk menjadi anak Allah. Yang kedua, mau dan berani menderita. Status sebagai anak Tuhan. Nah, saudara mau dan berani menderita karena status sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sudah menerima keselamatan. Seringkali kalau Tuhan perintahkan kita penginjilan, kita bilang, oh suruh orang lain saja. Kalau disuruh taat, oh saya nanti aja, saya masih panjang hidup saya. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata, kalau kita mau berani menderita dan karena status kita sebagai anak Tuhan, maka kita akan menerima keselamatan daripada Tuhan. Untuk itu terus setia, terus taat kepada Tuhan, maka engkau akan dikatakan anak Allah yang dipimpin oleh roh Allah. Yang ketiga, mempunyai pandangan hidup bahwa Allah dalam hal ini piala mahkota kehidupan menjadi kerinduan lebih daripada apapun. Saya suka sekali dengan statement ini, mempunyai pandangan hidup bahwa Allah dalam hal ini piala mahkota kehidupan menjadi kerinduan lebih dari apapun. Kalau kerinduanmu kepada Allah dinyatakan secara terus-menerus, maka saudara akan menerima segala sesuatu yang luar biasa. Makanya saya bilang, kerinduan saya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan apapun yang terjadi, pokoknya hanya Tuhan yang saya senangkan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, kalau kita melakukan ini, kita akan menjadi anak Allah yang luar biasa. Nah, saya akan memberikan saudara beberapa tips untuk menjadi anak Allah. Yang pertama, saudara harus membaca firman Allah. Kenapa? Kembali lagi membaca firman Allah. Karena firman ini akan membuat kekuatan dalam kehidupan saudara. Pada waktu saudara menghadapi masalah apa, persoalan apapun, firman itu akan menguatkan kehidupan saudara. Dan saudara akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan. Pada waktu saat-saat sulit seperti ini, mari tingkatkan jam doa kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya pada waktu kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa kita dan terus memberkati saudara. Dan pada waktu orang berdoa dengan kesungguhan hati, maka saya percaya tingkap langit akan terbuka dan berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang ketiga, mendengarkan khotbah dan ajaran-ajaran yang saleh, supaya saudara tidak tersesat. Saya senang saudara mendengarkan khotbah di sosmed, dimanapun saudara mendengarkan khotbah dimanapun. Tetapi saudara harus ingat, saudara orang yang mau bertumbuh harus dalam rumah Tuhan, bukan di tempat lain. Di gereja lokalnya. Kalau dia mengalami pertumbuhan di situ, saudara bisa cari varian yang lain, bisa mendengarkan hamba-hamba Tuhan yang besar di YouTube. Saya tidak pernah melarang saudara, tetapi saudara harus belajar firman Tuhan yang baik. Jangan asal comot, dengar di sini, comot ke sana, comot sini, pendeta ini, sini. Saudara harus tanya gembalamu. Harus tahu gembalamu, harus tahu ajaran yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang terakhir, menjalankan apa yang Tuhan mau. Nah, misalnya seperti apa? Memperhatikan nasihat-nasihat orang tua dan para pemimpin rohani yang saudara dapat andalkan. Semakin engkau mengenal gembalamu, semakin engkau mengenal pemimpin-pemimpinmu, semakin engkau mengenal orang tuamu, maka kehidupanmu akan diberkati. Belajar untuk taat, belum mengerti taat. Amin saudara. Mari tundukkan kepala dan saya akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk
kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi seorang anak yang dipimpin oleh Roh Allah, supaya kami menjadi anak yang taat dan anak yang dengar-dengaran. Dan hari ini Tuhan sudah berbicara bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu. Biarlah hari ini mereka mengerti dengan benar apa yang hamba-Mu sampaikan. Walaupun dengan keadaan yang mungkin sangat ringkas, singkat dan padat, hamba-Mu yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin. Dan hari ini lawat umat-Mu, lawat jemaat-Mu, lawat juga kami semua, para jemaat yang sakit juga disembuhkan. Bapa, hari ini secara khusus teman-teman hamba-Mu, orang-orang yang terdekat juga dilawat oleh Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati presiden kami, wakil presiden, berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hamba-Mu berdoa untuk juga COVID-19, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, bersehati untuk Indonesia, bahwa badai ini, virus ini akan berlalu dari Indonesia. Hamba punya iman yang luar biasa bahwa akan ada masa di mana Tuhan menyingkirkan virus ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Hai jemaat Tuhan, marilah terimalah berkat daripada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali kalian menjemput saudara yang percaya, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Jaga diri saudara, jaga kesehatan saudara. Status saudara adalah anak Allah pada hari ini. Maju terus di dalam Tuhan. Sampai ketemu minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.